Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 29 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pohon yang bersorak-sorai. Pohon yang bersorak-sorai. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 32 sampai dengan ke-34. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk nyanyian puji-pujian daripada Daud yang tercatat dalam 1 Tawarikh pasal 16, dan kami melihat betapa indahnya orang-orang yang memuji dan bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Tuhan menggambarkan pada bagian ini adalah puji-pujian dari Daud dengan kata-kata pada ayat yang ke-37, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon pun di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar daripada sebagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita? Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kemudian dibandingkan dengan pohon yang bersorak-sorai. Sahabat seperjalanan, siapa yang bersorak-sorai? Pohon itu tidak punya mulut. Kemudian laut pun juga tidak punya mulut. Padang pun tidak punya mulut. Tetapi dikatakan, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ia padang dan segala yang diantaranya, dan pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar daripada kebenaran-kebenaran firman Allah, maka sesungguhnya ini juga adalah bagian daripada sebuah keberadaan, sebuah peran yang seyogianya dilakukan oleh manusia, tapi manusia tidak melakukan. Yang seyogianya tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk lain, tapi itu dicatat di dalam Alkitab. Manusia apa yang sulit di dalam hidup ini? Ada orang mengatakan kesulitan ekonomi, ada orang mengatakan apa yang sulit sembuh daripada penyakit yang sedang dideritanya. Apa yang sulit di dalam hidup ini? Yaitu sulit tatkala ingin meningkatkan sebuah kualitas hidup yang semakin baik. Tapi rupanya ada hal yang jauh lebih sulit daripada problem hidup, jauh lebih sulit daripada penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami, jauh lebih sulit daripada kesusahan yang menimpa kepada kita. Ternyata kesulitan ekonomi, kesulitan sakit penyakit, problem masalah hidup, itu bisa diatasi. Tetapi yang paling sulit di dalam diri manusia adalah manusia itu sulit bersyukur. Sulit untuk bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Allah. Sifat dasar manusia adalah setelah diberkati, dia akan melihat apa yang belum didapat. Dia tidak pernah menghitung apa yang sudah ada dalam genggamannya. Dia tidak pernah menghitung apa yang sudah dinikmati. Sehingga kita berada di dalam umur setiap sahabat seperjalanan yang mendengarkan. Mungkin sahabat seperjalanan umur sekitar 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun ke atas. Berarti ada 30 tahun Tuhan memberkati kita, 40 tahun Tuhan memberkati kita, 50 tahun Tuhan memberkati kita, 60 tahun Tuhan memberkati kita. Tetapi mengapa manusia kemudian sulit berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya? Sampai kemudian digambarkan pada bagian firman Tuhan ini, siapa yang bersorak-sorai, siapa yang bersyukur? Laut yang bersorak-sorai dan bersyukur, padang yang bersorak-sorai dan bersyukur, pohon-pohon yang bersorak-sorai dan bersyukur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah tatkala kita belajar sebuah kata dan kalimat yang ada di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, pohon yang bersorak-sorai. Lebih daripada sorak-sorai apa yang firman Tuhan katakan. Yang firman Tuhan katakan, maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Jadi maka pohon-pohon bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Siapa yang dihakimi? Tuhan tidak pernah menghakimi pohon, Tuhan tidak pernah menghakimi laut, Tuhan tidak pernah menghakimi padang. Karena mereka memang tidak punya pilihan.
Semua ciptaan lain selain manusia, mereka tidak punya kehendak bebas. Mereka hanya taat, mereka hanya berproses, tumbuh, berkembang sebagaimana hukum dan aturan dan potensi kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Mereka secara otomatis tidak punya kehendak bebas. Kalau hujan itu punya kehendak bebas, repot. Waktunya hujan, dia tidak hujan. Dia jalan-jalan kemana-mana. Kalau sinar matahari itu punya kehendak bebas, betapa repotnya. Kalau dia mau berdiam-diam, sehingga ada daerah tertentu di dunia ini yang terus siang. Dan itu bisa menimbulkan bencana yang luar biasa. Bintang pun juga tidak punya kehendak bebas. Mau bersinar atau tidak, mau kelap-kelip atau gelap. Tetapi hanya manusia yang punya kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu sesungguhnya adalah bagian yang harus disyukuri. Sewaktu kita mendapatkan berkat-berkat pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana saat kita menghadapi setiap persoalan Tuhan membukakan jalan, meringankan beban hidup kita. Tetapi adakah manusia itu yang dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya? Bukankah kita adalah ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah, yang lebih tinggi dari pohon, yang lebih mulia daripada laut, dan yang lebih berharga daripada padang? Tetapi mengapa kita sulit bersyukur sampai kemudian pohon-pohon harus bersorak-sorai, sampai gunung gemuruh, sampai kemudian beria-ia apa yang ada di padang dan segala yang ada di atasnya? Mari sahabat seperjalanan, sesungguhnya problem yang tersulit dalam diri manusia bukan masalah hidup. Problem yang tersulit dalam diri manusia bukanlah penderitaan. Problem yang tersulit dalam diri manusia bukan menghadapi penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tapi problem yang paling luar biasa dalam diri manusia yaitu sulit bersyukur. Kebalikan dari bersyukur itu apa? Yaitu bersungut-sungut dan menuntut segala hak-hak kita di hadapan Tuhan. Padahal di hadapan Tuhan kita tidak punya sedikit pun hak, kita tidak pernah investasi apapun kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang budi kepada manusia. Kita yang bergantung, kita yang berhutang budi, kita yang dilimpahi berbagai macam kebaikan-kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau sampai pohon pun bersorak-sorai, kalau sampai pohon pun mengucap syukur kepada Sang Penciptanya, bagaimana dengan sahabat seperjalanan? Apa yang menjadi fokus kita? Apakah kita bersyukur dan fokus bagaimana Tuhan sudah memimpin dari waktu ke waktu, dari perjalanan hidup kepada perjalanan hidup yang berikutnya? Tatkala kemudian kita tidak bisa bersyukur, yang terjadi adalah tuntutan. Tatkala kita sulit untuk bersyukur, yang terjadi ada kepahitan. Tatkala kita sulit bersyukur, maka kita tidak bisa melihat bahwa ada orang lain yang kehidupannya jauh lebih sulit dari kita, jauh lebih sengsara, jauh lebih susah. Sementara kita tidak bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari sahabat seperjalanan, kita akan belajar bersama-sama bersyukur. Karena kita punya kehendak bebas untuk bersyukur. Kalau pohon bisa bersyukur, kalau laut bisa bersyukur, kalau padang bisa bersyukur, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sudah ditebus dalam Kristus, apakah kita bersyukur untuk setiap peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan berikan? Tidak hanya peristiwa yang besar, tapi keseharian yang sangat sederhana, itu adalah pembiaran Allah. Mari kita belajar bersyukur, jangan kalah dengan pohon-pohon yang bersorak-sorai. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan kepada kami, agar kami menjadi orang yang sangat mudah bersyukur untuk semua kebaikan Allah yang terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.